kepada Bupati Wakatobi bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wakatobi. Pemberian untuk Bupati Wakatobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kita banggakan bersama Bupati Wakatobi Bapak Aliana SE bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wakatobi, yang daerah Ketua Pembina dan Penasehat Kerukunan Keluarga Tomia Wangi-Wangi, undangan hadirin yang sama berbahagia. Acara pengukuhan pelantikan pengurus kerukunan keluarga Tomia KKT Wangi-Wangi masa bakti 2021-2024 Rabu 5 Januari 2022 dimulai.
lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anna salama innahu ala sholih. Allahumma ya Allah, kepada-Mu ya Allah pada sore hari ini begitu banyak kepada kami. Allahumma ya Allah, jatuhkanlah rahmat-Mu kepada ini. Mendapat maunamu ya Allah yang begitu banyak. Kabulkanlah doa dan permohonan kami ini ya Allah. Tengah memperjuangkan daerah ini menjadi daerah yang makmur dan amanah. Wa fil akhirati wa salamati fid dunya ya Allah. Allahumma rabbana la tujigh qulubana alladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Illam taghfir wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil israna wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia kepada Bapak Cuma Isa SPD MM disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala anbiya'i mursalin sayyidina wa hadina wa maulana Muhammadin wa Rasulullah. Yang kami hormati dan kami banggakan Bupati Wakatobi Bapak Ariana Ese. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi Bapak Haji Amiruddin SEMM. Yang kami hormati Forum Kopinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Wakatobi yang sempat hadir. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wakatobi Ibu Haja Eliati Haliana SKM. Yang kami hormati para pimpinan Dewan Pembina Kerukunan Keluarga Tumia Wali-Wali. Yang kami hormati Kapolsek
Wali-wali dan Wali-wali Selatan. Yang kami hormati Dewan Pembina Kerukunan Keluarga Kaledupa. Yang kami hormati para ketua kerukunan Kaledupa, Kerukunan Binongko, Kerukunan Tolaki, Kerukunan Kepulauan Tunawai Kepulauan, maaf, Ketua Kerukunan Jawa. Yang kami hormati insan pers yang sempat hadir di tempat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam suasana silaturahmi ini kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan saatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Bapak Bupati Wakatobi dan para tamu undangan yang berbahagia, kami mengucapkan selamat datang di acara pengukuhan dan pelantikan pengurus harian Kerukunan Keluarga Tomia KT Wangi-Wangi masa bakti 2021-2024. Izinkan kami Pak Bupati menyampaikan bahwa pelaksanaan pengukuhan ini dihadiri oleh keluarga kami yang sudah bermukim di Wangi-Wangi ini, yaitu dari Kapota, dari Pulau Wangi-Wangi dan Pulau Wangi-Wangi Selatan. Latar belakang daripada kegiatan ini adalah pada prinsipnya lembaga sosial yang eksis sudah pasti membutuhkan transformasi, regenerasi kepengurusan supaya peningkatan peran aktif organisasi dalam rangka penyelenggaraan visi misi, demikian pula terhadap ekstensi pengurus Kerukunan Keluarga Tomia KKT Wangi-Wangi di Wangi-Wangi ini. Pada momen yang berbahagia ini, pengurus yang baru akan mengalami regenerasi. Setelah terbentuknya struktur kepengurusan yang baru sebagai forum kerukunan sosial yang resmi, maka selayaknya dipandang penting dilakukan pelantikan pengurus. Sebagai upaya arah kebijakan dan kebutuhan organisasi serta bernilai guna dalam mengemban peran sosialnya ketika berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Nama kegiatan adalah pelantikan pengurus harian Kerukunan Keluarga Tomia KKT Wangi-Wangi masa bakti 2021-2024. Tema kegiatan ini adalah galang silaturahmi sebagai perekat persatuan menuju masyarakat sentosa. Waktu dan tempat pengukuhan ini adalah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 pukul 15 bertempat di Aula Pesanggerahan Taman Budaya Wakatobi. Undangan pelantikan dihadiri oleh tamu undangan, para dewan pembina, kemudian ketua-ketua kerukunan keluarga kita yang ada di sini, dan masyarakat asal Tomia yang sudah bermukim sini kurang lebih 250 orang. Pembacaan surat keputusan oleh Bapak El Suryadin Esa, disilakan. Pengurus harian Kerukunan Keluarga Tomia KKT Wangi-Wangi masa bakti 2021-2024 nomor 1 tahun 2021 tentang susunan pengurus harian Kerukunan Keluarga Tomia KKT Wangi-Wangi masa bakti 2021-2024. Pengurus harian Kerukunan Keluarga Tomia KKT Wangi-Wangi menimbang dan seterusnya mengingat Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kerukunan Keluarga Tomia Wangi-Wangi memutuskan menetapkan ke-1
mengesahkan susunan pengurus harian kerukunan keluarga Tomia Wangi-Wangi masa bakti 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana amanah organisasi. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 25 Oktober 2021. Pengurus harian kerukunan keluarga Tomia KKT Wangi-Wangi masa bakti 2021-2024. Ketua Umum Haji Laode Boa, Sekretaris Umum El Suryadin, mengetahui Dewan Pelindung Penasihat Bupati Wakatobi Haji Hadiana ST. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar Dewan Pembina Ketua Umum dan para Wakil Ketua Sekretaris Umum dan para Wakil Sekretaris Bendahara dan para Wakil Bendahara serta seluruh pengurus menuju tempat yang telah ditentukan. Lampiran keputusan pengurus kerukunan keluarga Tomia KKT Wangi-Wangi nomor 01 tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang susunan pengurus harian kerukunan keluarga Tomia Wangi-Wangi masa bakti 2021-2024. Dewan Pelindung Penasehat Bupati Wakatobi, Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wakatobi, Camat Tomia Timur. Dewan Pembina Insinyur Hugoa Dr. Andes Haji Muhammad Mansur Putu MSI, Laode Puasa SIP MSI, Muhammad Ali SP MSI, Dr. Andes Haji Najib Rashad, Mayor Infantri Anton, Dr. Anda Haji Sawiawalo, Haji Rusdin SH MSI, Haji Abdul Karimi Esos, Haji Laji Umur SIP MSI, Dr. Andes Lahanimu, Nyonya Kamania Tawakal, Zakaria SHMH, Lawade Safiuddin Esos MSI, Muhammad Syawal ST, Haji Nur Bahtiar SE MSI, Haji Muhammad Yusuf SIPMM. Pengurus harian Ketua Umum Dr. Andes Haji Laode Boa MSI, Wakil Ketua Nadar SIP MSI, Wakil Ketua Insinyur Tamrin, Wakil Ketua Arman Alini SPIMM. Sekretaris Umum El Suryadin SH, Wakil Sekretaris Laude Ivi SPD MM, Wakil Sekretaris Muhammad Salimuddin STMM, Muhammad Iqbal SK MS. Bendahara Umum Haji Arifin Kusma ST, Wakil Bendahara Nur Hayati SPD MPD, Wakil Bendahara Yusfita SIB. Bidang Keagamaan Ketua Dr. Larudi SPDI MPD, Anggota Muhammad Dili SPD MM, Haji Ali Maruf SPD MPD, Dr. Andes Haji Rajiu, Haji Ladahiru AMA PD, Supardi SPD, Kasman Majiji SPD, Rusdin ST. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Ketua Dr. Andes Haji Muhammad Ramli MPD, Anggota Muhammad Misfa ST, Idris Madati ST, Maji Guru SP, Abdul Nirwanto SIKOM, Sulfriyadin ST, Ratna SH. Bidang Kemasyarakatan, Bidang Sosial Kemasyarakatan Ketua Dr. Andes Jafar MMPU, Anggota Mawahid SPD, Samsudin SPD, Laude Kamal Idris ST, Amrin Halini, Rusman Esos MPWK, Ramli Kulati, Darlis AMDPD. Bidang Budaya dan Pariwisata Ketua Jamudin SPD MSI, Anggota Asinurul SE MSI, Sulianto Espar, Sarman Samara SP, Muhammad Ajizul Najib SIKOM, Dharma Surya ST, Effendi Halik ST Duryani. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketua Ahmad SPD, Anggota Jamrin Esos, Ode Masnur SPI ST, Agus Rianto SP, Aswar Saputra SPD, Nur Samriwati Eskom Indriati SPD. Bidang Kesehatan Ketua Haji Ali Masudin SKM, Anggota Jufrudin SKM, Rosmina SKM MKes, Yeni Kusmiati SKM MKes, Burhanuddin Dahiru SKM, Siti Mukmina Adriani AMK, Yayu Yasmin Husain SKM, Suryana Kaimuddin SKM. Bidang Advokasi Hukum dan HAM
Ketua Bakri SH, Anggota Nuryadi Haji Abdul Rahman SH, Muhammad Kasim SIB, Muhammad Arif Prasmi SH, Komari Yuda Mansur Putra SH, Heri Kiswanto SH, Muhammad Rizka SH. Bidang Pemuda dan Olahraga, Ketua Jumaisa SPD MM, Anggota Laude Yusni, Wahyudin SE, Hayari SH, Alifuddin Eshud, Hasnawati SPDI, Ekawati Bahmujam Mulfat SHMH, Anwar Ramadan SPD Arfamboa SEMSI. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua Nyonya Hasmawati SKM, Anggota Nyonya Ida Nursifa SE, Nyonya Eti Suryaningsi SK, Nyonya Sinta SPD MPD, Nyonya Hanjrawati Esos, Nyonya Waderatna Dewi MDPL, Nyonya Dewi Rismawati SPB. Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Ketua Haji Syamsul Hidayat SE, Anggota Radini SPD Muhammad Taufik Habibu SE, Arif Rahman Syah SEM, Haji Hudin SE, Trijana SE, Muhammad Arif SP. Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup, Ketua Muhammad Amin SE, Anggota Gunadi SPKP, Muhammad Rizwan Tarani SE, Ajidan SPT Fardiman SP, Seluruh Bipoa ST Emily Wawadel Masniar SP. Bidang Informasi dan Media, Ketua Sariamin Sahari SPD MSI, Anggota Muhammad Rabil ST, Ashadin ST, Ahmad Yasin SO, Dino Supriyanto Agus SSI, Surfianto Nehru SH, Asrul Hamdi, Aski Novalista SPD. Kesekretariatan, Ketua Asran Agus SOS, Anggota Syarul Samparaja SPD MPD, Asrianto SE, Mursidin SPD MAP, Laude Suciadin SC, Muhammad Syarullah Arifman AMD Peli Afandi SIP Maman Suasi. Selesai. Pengukuhan pelantikan oleh Bupati Wakatobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 bulan Januari tahun 2022, saya Haji Alian SE, Bupati Wakatobi, selaku Ketua Dewan Pelindung dan Penasehat Kerukunan Keluarga Tomia Wangi-Wangi, mengukuhkan dan melantik saudara-saudari sebagai pengurus harian Kerukunan Keluarga Tomia Wangi-Wangi masa bakti 2021-2024 untuk disahkan dalam sebuah surat keputusan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Bahwa kami pengurus harian Kerukunan Keluarga Tomia Wangi-Wangi masa bakti 2021-2024 akan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Bahwa kami pengurus harian Kerukunan Keluarga Tomia Wangi-Wangi masa bakti 2021-2024 siap menjaga nama baik dan kehormatan organisasi kerukunan. Bahwa apabila
apabila dalam masa pengurusan ini terdapat kekeliruan, kami siap menerima kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Demikian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, yang ngurus Harian Kerukunan Keluarga Tomia Wangi-Wangi masa bakti 2021-2024, saya menyatakan disahkan terhitung sejak tanggal surat keputusan ditetapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanda tangan. Kami persilakan Sekretaris KKT untuk bertanda tangan. Selanjutnya, Ketua KKT disilakan. Selanjutnya, Bupati Wakatobi. Bupati Wakatobi disilakan kembali ke tempat. Dewan Pembina, Ketua Umum dan para Wakil Ketua, Sekretaris Umum dan para Wakil Sekretaris, Bendahara dan para Wakil Bendahara serta seluruh pengurus disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, sambutan Ketua Kerukunan Keluarga Tomia KKT Wangi-Wangi masa bakti 2021-2024 kepada Bapak Dr. Andos Haji Laodegwa MSI disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabi ajmain. Yang terhormat dan kita banggakan bersama Bapak Bupati Wakatobi, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Wakatobi, Pak Perwira Penghubung Putra KKT juga asal suku, Bapak Damposan yang mewakili Kapolres Wakatobi, Kapolsek Wangi-Wangi dan Kapolsek Wangi-Wangi Selatan. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wakatobi. Yang saya hormati para pembina KKT, para pembina kerukunan yang ada,
Kekal, kemudian kerukunan lain. Yang saya hormati Camat Wangi Wangi Selatan, yang saya hormati Nyantu yang sempat hadir, yang saya hormati Ketua Kerukunan Kalidupa, Ketua Kerukunan Binongko, Ketua Kerukunan Sulawesi Selatan, Ketua Kerukunan Muna, Ketua Kerukunan Jawa, Ketua Kerukunan Telaki, Ketua Kerukunan Konawe Kepulauan, yang saya hormati para pengurus KKT yang baru saja dikukuhkan atau dilantik oleh Pak Bupati, insan pers yang saya banggakan. Oh ya, saya lupa, yang saya hormati istri saya tercinta, Ibu Haja Suparlina. Yang lain saya sudah hormati, istri saya lupa. Pada kesempatan ini saya pertama-tama menyampaikan syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih sempat bersama-sama di Aula Taman Budaya ini dalam rangka pelantikan dan pengukuhan kerukunan keluarga Tomia Pulau Wangi-Wangi, dan sekaligus mungkin kalau ada waktu sebentar ini akan dilanjutkan dengan pembahasan program secara singkat oleh para pengurus. Selanjutnya, kerukunan ini sebenarnya adalah silaturahmi. Silaturahmi kurang lebih bagaimana kita saling mengenal. Karena itulah maka saya menyampaikan pada teman-teman pengurus yang baru kita dilantik tadi bahwa ada kurang lebih 10 sebenarnya, tapi saya ungkap 5 saja keuntungan bersilaturahmi itu. Yang pertama adalah memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuat iblis marah. Kerukunan membuat iblis marah. Yang ketiga, memperoleh rezeki, menambah rezeki. Dan yang berikutnya memperpanjang umur. Dan yang terakhir kelima saja yaitu memperoleh pahala setelah kita berada di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini juga saya perlu menyampaikan bahwa warga Tomia di Pulau Wangi ini untuk sementara kita hanya memperkirakan ada kurang lebih 700 orang, database-nya belum ada. Karena inilah tantangan kita untuk kita sempurnakan database keluarga kita dari Pulau Tomia. Ada permintaan Pak Bupati dari warga KT bahwa kenapa tidak dimasukkan saja itu 700 orang lebih itu sebagai pengurus KKT. Saya jawab bahwa kalau begitu siapa yang menjadi yang mengurus, siapa yang diurus. Jadi cukup yang ini saja tadi supaya yang dilantik tadi itu mengurus yang tidak masuk di kepengurusan. Karena ini adalah organisasi kerukunan. Bapak Ibu yang saya hormati, orang Tomia itu kalau kita lihat potretnya orang Tomia Pak, di birokrasi orang-orangnya itu adalah mentur, pekerja ulet. Di birokrasi itu adalah pekerja ulet. Kemudian mudah menyesuaikan diri, kemudian luwes dan koordinatif, dan tentunya tidak suka menggibah. Tidak suka menggibah. Yang berikut, kami orang Tomia ini dalam mencari nafkah ada beberapa. Yang pertama, selalu di mana-mana dia buka usaha atau UMKM, buka usaha sebagai seorang wirausaha pemula atau usaha muda. Yang kedua, dia helalo itu artinya bertani. Bahasa Tomia itu sebenarnya bukan laro. Yang ketiga itu pahikente, nelayan. Di mana-mana di pantai-pantai di seluruh Indonesia selalu ada orang Tomia. Di Maumere sana, di mana-mana ada orang Tomia. Bahkan sudah menetap di Lede, di Gele dan lain-lain. Kemudian yang berikut Langketu itu berangkat tinggal di suatu tempat menjual. Setelah itu dia panggil suami, istrinya, anak-anaknya, dan tetap kembali juga ke kampung membangun kampung halaman. Yang terakhir ini agak parah, KBOBO.
KBB itu pergi tidak pulang-pulang. Kadang-kadang setelah meninggal baru kita dengar bahwa sudah meninggal. Bahkan ada yang KBB udah di suku kok lama gaul, tidak pernah pulang-pulang ke suku, sudah lebih 10 tahun. Pada kesempatan ini juga saya perlu sampaikan ke Bapak Bupati bahwa KKT ini hadir untuk bersinergi mendukung program pemerintah di bidang sosial, di bidang keagamaan, bidang budaya, pariwisata, pemuda olahraga, pertanian, dan informasi atau media. Bapak Ibu, tantangan kita saat ini, tantangan KKT saat ini ada beberapa. Ini yang harus kita segera benahi, bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan instansi atau OPD terkait. Yang pertama itu adalah kita ini menurun silaturahmi kita. Silaturahmi kita agak menurun. Yang kedua, belum adanya database itu tadi. Yang ketiga, asa-asa hamba-hamba kita juga menurun. Kadang-kadang ada yang menikah, ada yang kawin, ada yang berduka, ada yang punya hajat, kita tidak mengetahuinya lagi. Dengan adanya KKT ini mudah-mudahan silaturahmi itu tadi, puasa hamba-hamba itu tadi semakin meningkat. Dan yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah semakin pudarnya penggunaan bahasa Tomia, bukan hanya di sini tetapi di Tomia sendiri. Pudar itu dari sisi jumlah suku kata, kosakata sudah kurang, dari kualitas juga sudah kurang. Di Tomia saat ini kalau bayi baru lahir setelah diazankan, supaya dia anak kita cepat tidur, maka diputarkanlah HP dengan lagu Seling Bambu, lagu pojok-pojok. Tidak ada lagi bayi-bayi kayak dulu dengan bahasa wah indah mandi dan lain-lain. Setelah besar bukan lagi laku muheri tidak laku mau kasih kurang, tapi dengan menggunakan bahasa Indonesia pergi nyukup mandi gitu. Sampai seterusnya, sehingga diperkirakan 10 atau 20 tahun ke depan saya kurang tahu apakah bahasa Tomia itu masih ada atau tidak. Oleh karena itu, maka bahasa Tomia, bahasa itu adalah budaya itu adalah ciri khas. Jepang adalah negara superpower, tetap mempertahankan bahasanya. Amerika Serikat kewalahan karena tidak ada bahasa daerahnya, dan tetap juga kita belajar bahasa Inggris untuk komersial, untuk kehidupan Wakatobi sebagai 10 top destinasi pariwisata nasional. Akhirnya pepatah mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Artinya di mana kita berada di Pulau Wangi-Wangi ini, maka kita harus menyesuaikan dengan adat dan istiadat Wangi-Wangi dan Wangi Selatan serta Kapolda. Dan saya lupa tadi, salam hormat kami pengurus pada keluarga dari Kapolda, ada 150 orang yang hadir ini. Tepuk tangan dulu untuk keluarga Tomia. Saya salut dan ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus yang sudah bekerja, terkhusus kepada Pak Jumas MM, Surya Dinesa, Muhammad Kasim, Asran Agus, dan Laonco ini Nuryadin. Terima kasih mereka lah, sehingga mereka yang di depan kemudian dibantu oleh pengurus lain sehingga kegiatan ini terselenggara dengan baik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sangat berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Wakatobi kepada yang terhormat Bapak Haji Haryana SE, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi, Bapak Haji Amiruddin SE MM, dan seluruh anggota yang sempat hadir.
Yang saya hormati Bapak-bapak anggota Forkopimda, saya perhatikan ini anggota Forkopimda ini rata-rata orang Tobia ini 80%, luar biasa. Yang saya hormati pembina dan ketua serta pengurus kerukunan Tomia, Kapolsek Wangi-Wangi, yang saya hormati para mentu yang sempat hadir, yang saya hormati ketua dan pembina kerukunan keluarga Kalilupa, saya hormati ketua kerukunan yang sempat hadir, ketua kerukunan Tolaki, keluarga Tolaki, kerukunan keluarga Jawa, keluarga Muda, kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, dan ketua kerukunan keluarga Ponorogo Pelawan, dan tentu saja teman-teman ketua kerukunan atau anggota kerukunan yang lain bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin undangan yang sangat berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada ketua dan seluruh pengurus kerukunan keluarga Tomia Wangi-Wangi masa bakti 2021-2024 yang telah kita lakukan bersama pada sore hari ini. Semoga bisa bekerja bersama, tentu saja bisa menjalin silaturahmi yang baik seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan bila saja kita bersilaturahim atau tentu saja terlibat dalam kerukunan. Dan tentu saja bahwa kerukunan ini Bapak-Ibu sekalian harus dimaknai bahwa selain wadah untuk kerjasama, tentu kita berharap sekali dengan kerukunan ini bisa memberi kontribusi yang besar kepada daerah ini, dan tentu saja bisa menjadi inspirator dan memberi kontribusi juga kepada pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas keseharian untuk bersama-sama membangun daerah dan masyarakat Kabupaten Wakatobi. Apalagi tentu saja pada kesempatan ini saya, kalau kerukunan Tomia itu seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua, bahwa sangat luar biasa tipikal masyarakat Tomia. Kita sangat merasakan sendiri bahwa banyak sekali hal-hal yang menjadi keunggulan-keunggulan masyarakat Tomia. Nanti sebentar kalau saya lanjut pasti banyak lebih tercangkang lagi. Selanjutnya juga karena ini banyak ucapan selamat Pak. Ucapan selamat terutama untuk anggota kita. Yang saya sampaikan selamat atas nama pribadi maupun pemerintah daerah berikutnya adalah Kapten Anton. Alhamdulillah di penghujung tahun beliau menjadi pabung definitif Kodim. Karena itu saya bersama pribadi juga menyampaikan selamat atas pengukuhannya sebagai pabung, dan kita berharap bahwa beliau mudah-mudahan akan mendapatkan pangkat kapten lagi Pak, mayor sekarang Pak ya. Mudah-mudahan bisa bertambah lagi menjadi gabungan dan akan menjadi Letnan Kolonel di masa yang akan datang. Beliau menyampaikan ada satu pesan Pak, mudah-mudahan Kodim secepat dibentuk di Kabupaten Wakatobi. Saya bilang terserah Pak Pabung saja lah. Nah ini kita bekerja bersama, tentu saja kita mengharapkan bahwa di samping karena beliau juga sebagai pabung, mudah-mudahan ada kontribusi pada saat beliau menjabat, tentu menjadi tugas pemerintah daerah juga untuk bisa mengakomodir seluruh instansi-instansi vertikal, terutama pertahanan dan keamanan. Dan tentu saja kita berharap bahwa ini akan menjadi citra baik dan kesan baik kepada seluruh tamu-tamu Wakatobi, apalagi suatu saat kita akan masuk ke KSPN, bahwa keamanan di Kabupaten Wakatobi akan semakin terjamin dengan kehadiran Kodim di Kabupaten Wakatobi. Saya juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas nama permintaan Wakatobi dan rakyat Wakatobi kepada Ketua DPRD dan seluruh jajaran DPRD, karena hari ini kita baru memasuki hari-hari awal di tahun 2022. Alhamdulillah atas kerja keras kita semua, komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk saling bekerja sama secara baik membangun Kabupaten Wakatobi, maka RPJM dari Kabupaten Wakatobi telah kita tetapkan dan juga DPRD telah menetapkannya. Demikian juga APBD 2022 telah ditetapkan
dan hasil evaluasi pun juga sudah ditetapkan oleh DPRD, sehingga sekarang alhamdulillah seluruh rangkaian penganggaran dan kebijakan-kebijakan untuk 2020 dan seterusnya telah kita selesaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh. Demikian juga saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh OPD dan seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras bersama mengawal pemerintahan ini, mengawal seluruh rangkaian program kerja pemerintah daerah di tahun-tahun yang akan datang. Di sini ada yang luar biasa karena banyak sekali pimpinan OPD ada di sini dan menjadi pengurus kerukunan keluarga Tomia di Wangi-Wangi. Dan yang lebih hebat tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Boa, bahwa salah satu tipikal masyarakat Tomia adalah pekerja keras, gigih, serta tentu ulet dan yang terutama bertanggung jawab. Saya menyaksikan sendiri Pak, sebagai contoh kasus saja, Pak Kadis Pertanian ini luar biasa gigihnya, luar biasa sabarnya, luar biasa ulitnya. Karena ujian banyak sekali datang kepada beliau, terutama bawang merah. Dia sudah diuji lapangan, diuji lagi di media sosial. Bahwa seakan-akan dunia bagi Pak Tamrin sudah berakhir setelah bawang merah itu daunnya mati. Tapi karena sekali lagi karena telah ditempa dengan tipikal yang luar biasa di hidup, beliau tumbuh dan berkembang di tempat yang luar biasa. Dengan semangat dan kebiasaan serta kesabaran, beliau tidak putus asa. Pada akhirnya beliau mengatakan masih ada lagi yang lain Pak Bupati, bukan hanya itu. Mudah-mudahan itu juga aman-aman saja. Karena satu hal bukan yang diyakini oleh beliau, ternyata banyak sekali juga yang suka dengan kesuksesan, tapi tidak sedikit juga yang senang dengan kegagalan. Tapi itulah tipikal kita Pak. Padahal kalau dipahami, semua program-program yang kita senangkan ini bukan untuk bupati, tapi kita semua berkomitmen dalam diri apa yang kita lakukan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat Kabupaten Wakatobi. Dan itu sekali lagi kepada seluruh teman-teman yang telah bekerja keras, tentu tidak terkecuali Pak Boa, Pak Nadar dan seluruh teman-teman OPD, begitu pula juga tadi Pak Karibi dan juga teman-teman yang lain yang di OPD dan seluruh jabatan-jabatan yang kita emban, bahwa di situ ada amanah sekaligus juga mendekat yang namanya tanggung jawab yang harus kita laksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Banyak sekali kita semua di sini tentu saja memegang peran penting dalam perjalanan Kabupaten Wakatobi. Saya mengharapkan sekali lagi bahwa jangan sampai menyurutkan niat kita, karena kita semua adalah pelayan rakyat, di mana rakyat membutuhkan kreativitas dan inovasi kita serta tentu saja dedikasi kita kepada rakyat. Dan yang lebih luar biasa lagi pada kesempatan siang hari ini, setelah tadi kita mendengarkan satu persatu nama yang diundang, disebut serta kemudian jalan ke depan, saya hanya berbisik sama Pak Ketua DPR. Bahasa ini banyak salah sangka Pak. Kok tiba-tiba ada nama Idris Marat sebagai orang Tomia? Nah itu jangan-jangan karena mereka dengan Pak Boy tiba-tiba ada Pak Idris Marat. Padahal ini yang saya anggap Pak Idris Marat itu adalah tadi Pak dengan klasifikasi langit tuhu. Untungnya tidak kami pasti pulang lagi. Kemudian di situ juga ada Pak Lurah Manoka Selatan, Pak Samsudin. Saya pikir beliau ini orang Manci, padahal orang Tomia juga. Nah. Kemudian selanjutnya lagi ada Haji Samsul. Saya pikir beliau itu apa namanya asli orang Binongko, karena itu juga orang Tomia. Saya bilang alhamdulillah ternyata orang Tomia itu banyak belasteran percampuran. Nah itulah kira-kira suatu hal yang seperti akan disampaikan oleh Pak Boa tadi, Pak Ketua, bahwa dengan kerukunan itu pada akhirnya terutama kita saling mengenal satu sama lain. Itu bukan hanya mengenal wajah saja, tetapi banyak hal yang kita kenal terutama kepribadian dan tentu saja di organisasi adalah bagaimana kita mengenal satu sama lain, terutama terkait dengan komitmen dan tanggung jawab masing-masing pada saat menjadi pengurus suatu organisasi. Karena walaupun sedikit, walaupun kecil ruang lingkup kita, dan sekecil apapun yakinlah bahwa organisasi pasti punya tanggung jawab dan tujuan. Sebentar lagi mungkin ada raker, terutama bagaimana menetapkan program-program kerja selama masa kepengurusan kurang lebih 4 tahun ini. Saya berharap suatu pesan bahwa semua program pekerjaan kerja untuk bisa
disinkronisasi dengan program kerja daerah. Karena niatan kita sama, organisasi tentu mengawal kepentingan dan kebutuhan masyarakat kita yang menjadi anggota organisasi. Tetapi kami juga sebagai pemerintah daerah tentu saja kita berkomitmen bagaimana mengawal supaya seluruh nikmat dan kue pembangunan ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Nah, oleh karena itu bahwa saya mengharapkan sekali lagi agar program keluarga kerja ini sudah bisa disinkronisasi dengan program kerja daerah. Kerukunan memang idealnya hanya mengurus masalah sosial. Nah, kalau persoalan politik itu kadang-kadang antara pengurus, antara ketua dan wakil ketua saja beda pilihan, ya. Apalagi dengan sekretaris. Karena sekretaris dan ketua selalu beda jalan selama beliau di perkara ini. Karena terutama sekretaris nggak punya kepentingan ya Pak. Karena nggak punya kepentingan, saya orangnya bebas saja katanya. Ya. Oleh karena itu bawalah organisasi itu pada jalurnya, tentu kepentingan-kepentingan akan mengikut. Tapi yang saya berharap bahwa yang selalu kita utamakan adalah kepentingan anggota, dan saya yakini bahwa kerukunan keluarga Tomia walaupun orangnya hanya 700 jiwa lebih, ini tentu saja telah memberikan kontribusi yang besar kepada kemajuan daerah ini. Kalau kita berunut sejarah Wakatobi ini sudah sangat luar biasa. 2 periode Pak Hugua, saya juga tidak tahu apa kemudian dulu itu sudah terbentuk kerukunan atau belum. Tapi beliau adalah putra daerah Tomia, sampai hari ini juga masih putra daerah Tomia. Telah meletakkan dasar-dasar pembangunan Kabupaten Wakatobi yang hari ini kita coba sempurnakan terus, kita coba progres terus supaya seluruh arahan dan niat saat itu jangan sampai terputus sampai saat ini. Ini kita akan lanjutkan karena kita tahu bahwa seluruh aspek-aspek yang telah ditetapkan terutama untuk menyangkut visi misi daerah di periode Pak Hugua, kemudian di Hajar Rahim, dan sekarang yang berbeda itu hanya yang ketiga saja. 1 pariwisata, kedua perikanan. Kalau Hugua baru 2 kali, baru 2. Di zaman Rahim sudah lagi perdagangan antar pulau. Kemudian di sini lagi kita ganti lagi dengan yang ketiga adalah ketahanan pangan. Persoalan pergantian bukan sesuatu yang diperdebatkan. Karena itu tergantung kepada bagaimana pandangan kita terkait dengan potensi dan tentu saja masa depan Wakatobi. Sehingga inilah kemudian yang kadang-kadang berbeda. Kembali terpulang sebetulnya untuk kita menetapkan dalam potensi masing-masing daerah, potensi masing-masing wilayah. Tetapi tentu saja harus ada suatu marwah besar, suatu garis besar, suatu niatan besar yang merangkum seluruh aspek-aspek yang menjadi kebutuhan masyarakat kita. Nah, karena itu walaupun jumlahnya 3, tetapi saja banyak program-program prioritas, termasuk juga bagaimana program-program untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan spesifik masing-masing daerah, masing-masing pulau, masing-masing suku, masing-masing dari desa dan sampai di unit terkecil masyarakat Kabupaten Wakatobi. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya mengharapkan bahwa dengan terbentuknya kerukunan Tomia Wangi-Wangi, kerukunan keluarga Tomia Wangi-Wangi ini bisa menjadi partner pemerintah daerah untuk berdiskusi dan tentu saja memberi kontribusi pemikiran kepada daerah dan kami sebagai Bupati Wakatobi agar bisa merumuskan kebijakan-kebijakan yang bisa mengakomodir dan menjadi solusi bagi kepentingan bersama kita dan terkhusus bagi masyarakat Tomia, baik di Wangi-Wangi, di Kaledupa, Binoko, dan seterusnya. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, selamat. Ini juga masih ada selamat ini Pak. Saya juga dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya perlu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atau besar-besarnya atas nama pribadi pemerintah daerah rakyat Wakatobi kepada seluruh teman-teman tim vaksinator dan seluruh pulau yang ada di seantero Pulau Wakatobi, seantero Kabupaten Wakatobi. Banyak sekali tim sampai di tingkat desa yang telah berjuang, bekerja keras untuk mencapai target. Kemudian juga secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada Polres Wakatobi dan seluruh jajaran sampai di Melingkan Timas, jajaran Pabung, Koramil, sampai di pembina desa yang telah bekerja sama, bekerja keras untuk mengajak masyarakat untuk melakukan vaksin. Alhamdulillah target untuk Kabupaten Wakatobi dan target seluruh kabupaten di Indonesia yang ditargetkan akhir Desember 2021 harus minimal 70%
vaksin minimal dosis 1, maka Tobi berdasarkan jumlah yang telah dilayani di fasilitas kesehatan kita di seluruh Kabupaten Wakatobi, kita meninggalkan tahun 2021 kita telah berada di posisi 72,17%. Kita berada di angka 8 besar kabupaten provinsi, dan saya mengharapkan bahwa vaksinasi tetap dilanjutkan, tetap kita berikan kesadaran. Kita berharap 100% dan total sasaran 86.000 orang ini harus divaksin pada masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah juga dari Kementerian Kesehatan mengupload data yang berbasis KTP. Nah, ini berbasis KTP kita hebat luar biasa. Yang berbasis KTP, Kabupaten Wakatobi menduduki peringkat 2 Sulawesi Tenggara dengan posisi vaksin tahap 1 sebanyak 91,85%. Kita hanya dikawal oleh Buton Utara yang berbasis KTP, mereka mencapai 100,59%. Yang berbasis KTP berarti ada orang-orang kita yang di luar daerah, termasuk yang ada yang kelangit itu tadi Pak. Kita semua alhamdulillah total itu sudah 91,85%. Kemudian untuk lansia, Wakatobi telah memvaksin dengan posisi terakhir tertinggi di Sulawesi Tenggara, 77,58%. Saya akan sekali lagi atas nama pemerintah daerah dan rakyat Wakatobi, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah divaksin, kepada seluruh tenaga vaksinator dan seluruh anggota Polres, anggota Pabung dan Koramil yang telah bekerja sama, dan tentu saja dinas kesehatan dan kita semua yang telah bekerja bersama untuk vaksinasi. Saya tidak tahu kalau OPD sudah 100% atau belum, karena kemarin kita sudah sampaikan tidak bisa ada TPT kalau belum vaksin. Maka Bapak itu mental atau tidak. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, satu hal yang perlu saya sampaikan juga pada kesempatan ini, kabar yang baik, bahwa besok mungkin teman-teman sudah menerima undangan dari Sekretariat Daerah untuk seluruh OPD, para kabar, asisten dan staf ahli serta camat kota yang ada di Wangi-Wangi. Besok kita akan rapat pemantapan terkait dengan persiapan kita untuk kedatangan Bapak Presiden di bulan Maret 2022. Dan berdasarkan informasi dari Kementerian ATR BPN dan Pak Gubernur sendiri menyampaikan langsung kepada saya bahwa Presiden telah menyampaikan agar kedatangan beliau di Kabupaten Wakatobi dijadwalkan di bulan Maret di atas tanggal 20. Nah, ini besok tentu kita akan rapat untuk menetapkan kepanitiaan sekaligus juga untuk menetapkan kontak person atau PIC, siapa yang akan berhubungan dengan provinsi, siapa yang berhubungan dengan KSP, kemudian yang berhubungan dengan kementerian, karena nanti akan datang Bapak Presiden Wakatobi ini terkait untuk menghadiri acara gugus tugas reforma agar Raja Sabit. Nah, ini sekali lagi saya mengharapkan doa kita semua dan lewat kerukunan ini mohon bantuannya supaya terutama doanya dulu Pak, agar Pak Presiden jangan sampai lagi berubah pikiran, jangan sampai lagi membatalkan kedatangan beliau ke sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga ini juga saya menyampaikan mohon doanya. Tanggal 12 Pak Nadar sudah menyampaikan tadi sudah komunikasi saya semalam untuk jadwal audiensi dengan deputi di Menko Marves terkait untuk memfinalisasi KSPN Kabupaten Wakatobi. Alhamdulillah saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat, para tokoh-tokoh adat, tokoh agama, para camat yang telah bekerja keras, para lurah dan desa yang telah bekerja keras, dan seluruh masyarakat Kabupaten Wakatobi, dan tentu saja teman-teman dinas pariwisata yang telah bekerja keras. Alhamdulillah sebelum akhir tahun kita telah menyelesaikan seluruh dokumen untuk persiapan lahan KSPN Kabupaten Wakatobi. Nah, lebih hebatnya lagi saya berterima kasih kepada kita semua bahwa lahan yang paling luas yang ditawarkan untuk dikerjasamakan dengan KSPN adalah di Pulau Tomia. Pulau Tomia ini kalau saya hitung itu kurang lebih 800 sampai 900 hektar. Ini hebat. Nah, saya mengharapkan bahwa jangan lagi ada diskusi, tapi sekarang kita harus progres betul bahwa Pak KSPN ini harus jadi.
Karena daerah-daerah lain telah jauh berangkat, telah jauh pencapaiannya, telah jauh terbang. Kita baru mulai mengisi bensin. Alatnya pun kita belum. Nah, ini kita baru mau memprogres supaya alat untuk kita bisa terbang jauh bisa diselesaikan lebih cepat, yaitu adalah Perpres tentang KSPN Kabupaten Wakatobi. Oleh karena itu sekali lagi saya mengharapkan doanya dan dukungannya agar kita semua bisa mencapai lebih cepat, dan mudah-mudahan sebelum kedatangan Pak Presiden di Kabupaten Wakatobi, Perpres tentang KSPN Kabupaten Wakatobi sudah ditandatangani. Kemudian ada satu hal juga yang perlu saya sampaikan, Pak, terkait dengan tadi kegigihan masyarakat Tomia. Ada satu hal yang sedang diskusi-diskusi terutama kemarin, bagaimana tentang dampak COVID di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Wakatobi. Satu analisa saya bahwa yang tidak terlalu terdampak COVID dan tidak terlalu terdampak pada kemunduran ekonomi di Kabupaten Wakatobi di tahun-tahun yang lalu itu adalah Pulau Tomia. Kenapa? Ada satu tipikal pola usaha yang berbeda dengan 4 pulau yang ada. Bahwa kepemilikan modal suatu usaha di sana sudah dipraktekkan bahwa itu adalah modal usaha bersama. Betul kan? Kapal hanya dipinjam, isinya adalah milik masyarakat. Ada yang punya uang 10 juta ikut 10 juta, ada yang punya 20, ada yang punya besar ikut semua. Yang pada akhirnya kita percayakan ke seluruh ABK untuk membawa uang kita, membawa barang kita, untuk membelanjakan barang apa yang dibutuhkan, barang apa yang bisa laku. Lalu kemudian mereka ke Surabaya, ke Sumber Barang dan sebagainya, lalu kemudian menuju Maluku dan Papua untuk dijual. Pulang, pada akhirnya seluruh pemilik modal sesuai dengan modal atau saham masing-masing diberikan porsi sesuai dengan saham-saham itu. Ini pola yang coba dikembangkan. Ini yang menjadi luar biasa bagi masyarakat Tomia, bahwa secara lahiriah, secara naluriah itu tumbuh sendiri. Bahwa sebenarnya di masyarakat Tomia ini, walaupun kita lihat mereka adalah gubuk-gubuk rumah yang kita anggap tidak layak, tapi bayangkan Pak, mereka masih pakai tombol untuk memasak, tapi tabungan di BPD ada sampai 3 miliar. Ini yang terjadi. Bahwa di sana luar biasa, hidup luar biasa. Ya. Tetapi karena pola tadi bahwa semua kepemilikan usaha itu adalah milik masyarakat, maka pada akhirnya mereka kecipta pada kesejahteraan. Dan sekali lagi dampaknya kita tahu bahwa walaupun pandemi COVID menghantam seluruh ekonomi, seluruh personal ekonomi warga dimanapun, Tomia bangkit. Ini yang hebat, dan ini mudah-mudahan Dinas Koperasi UMKM bisa ditikkan lagi Pak Ketua, karena tadi sudah menyampaikan tentang UMKM. Mudah-mudahan ini bisa memberikan contoh kepada yang lain-lain, dan itu bisa menjadikan pilot project agar pola-pola kerjasama seperti ini bisa kita lakukan di kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Satu kunci yang menjadi tolak ukur atau misalnya menjadi penjamin supaya kemudian ini tidak menjadi bubar adalah rasa saling percaya, bukan rasa saling curiga, bukan menang-menang. Kapan sudah ada rasa saling curiga, yakinlah bahwa antar saudara pun bisa pecah hanya karena persoalan harta, karena persoalan rakyat, apalagi hanya persoalan teman. Tapi di Tomia sudah dipraktekkan. Saya sudah menyampaikan menaruh uang saya sebanyak 10 juta, lillahi ta'ala, saya percayakan kepada Bapak untuk membawa. Rugi itu adalah sesuatu yang pasti, dan usaha untung pun sesuatu yang pasti, karena dua ini tidak akan pernah terpisahkan. Dan itulah yang menjadi jiwa-jiwa yang luar biasa di masyarakat Tomia, sehingga pada akhirnya mencatatkan diri sebagai bukti BPD sebagai kantor pas Tomia itu justru mengalahkan kantor-kantor cabang di beberapa kabupaten yang kami soroti. Ini catatan penting agar pola hidup ini segera dikembangkan, usahakan terus untuk dikembangkan. Bahwa satu hal juga yang perlu kita pedomani dalam pola seperti ini, jangan ada ego sektoral. Bahwa saya yang harus hebat karena saya punya uang harus mendominasi. Tidak. Mereka di sana mempercayakan diri 10 juta, 20 juta, sampai 1 miliar sama. Bahwa mereka hanya menitip lalu kemudian mengharapkan hasilnya. Yang besar karena besar resikonya, tentu pasti akan mendapatkan besar pembagiannya, dan itu dimaklumi. Jangan sampai pengorbanan yang kecil kita mengharapkan yang besar. Nah, bagaimana kemudian besar? Kadang-kadang kita tidak mau supaya mereka dapat besar, padahal mereka sudah mempertaruhkan dirinya, mempertaruhkan hartanya. Karena biasanya itu kita bertengkar kalau kita sudah berhasil.
Tapi kalau semua umpama dalam keadaan rugi, tidak ada yang bertengkar. Nah itu mereka meyakini bahwa mereka risiko bisnis. Tapi kalau sudah untung, sudah berhasil, pasti banyak lagi bahwa saya harus punya bagian besar. Dan alhamdulillah pola perilaku seperti ini tidak terjadi di Tomia, yang adalah kesadaran bahwa saya yang modal kecil, risiko kecil, tentu saja untungku juga sesuai dengan apa yang telah saya perkatakan. Mudah-mudahan UMKM Kabupaten Wakatobi bisa tumbuh segera, bisa tumbuh lebih bagus, dan mengharapkan bahwa inspirasi dari pola perilaku ekonomi serta usaha di Pulau Tomia ini juga bisa diadopsi dan diterapkan kepada masyarakat-masyarakat yang lain di Kabupaten Wakatobi, dan kita berharap bahwa ada pemerataan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan dan pemerataan kemajuan di seantero Kabupaten Wakatobi. Saya kira oleh karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, selamat atas pelantikan dan pengukuhan para pengurus ini, apalagi sudah dipimpin oleh seorang yang membidangi UMKM dan kooperasi serta tenaga kerja. Ini juga tidak salah pilih Bapak menjadikan beliau sebagai orang yang mewadahi ini. Dan semoga saja ilmu beliau juga itu bisa memperdayakan seluruh masyarakat-masyarakat yang bergabung dalam KKT Wangi-Wangi ini. Saya kira demikian, sekali lagi selamat para semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Saksikan bersama-sama film dokumenter sejarah Pulau Tomia. Perjalanan sejarah pemerintahan Pulau Tomia dibagi ke dalam beberapa periode pemerintahan. Keja adalah sistem pemerintahan baru yang mengadopsi sistem pemerintahan Belanda berdasarkan persetujuan Kesultanan Buton. Tujuan ini ditandatangani oleh Sultan Buton ke-33, Muhammad Asikin, dengan residen Belanda bernama Broekman. Pemerintahan distrik Pulau Tomia berlaku sejak tahun 1900. Sudirman Nurhadi, kerukunan Muna, kerukunan Purnawe.